penjelajah kimia, perkenalkan, nama saya Dila. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Papua, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Di Universitas Papua terdapat beberapa fakultas, diantaranya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kedokteran, Kehutanan, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan, Fakultas Peternakan, dan masih banyak lainnya. Apakah teman-teman penjelajah kimia tahu kenapa sih jika kita membakar sate, ikan, ayam akan terlihat gosong atau kehitaman? Kemudian, mengapa buah bisa cepat matang dengan cara sintesis? Dan juga kalian kepo nggak sih? Baju yang biasa kita pakai sehari-hari apakah ada zat kimianya? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dalam materi hidrokarbon. Simak dengan baik ya penjelajah kimia. Definisi dari hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dengan lambang C dan hidrogen dengan lambang H. Penjelajah kimia, sebelum kita masuk pada penjelasan kekhasan atom karbon, kita harus tahu dulu letak atom karbon di dalam tabel periodik unsur. Atom karbon terletak pada golongan 4, periode 2. Kekhasan atom karbon yang pertama adalah atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Karena atom karbon terletak golongan 4A, maka atom karbon memiliki 4 elektron valensi atau 4 elektron terluar. Atom karbon dengan 4 elektron valensi dapat kita tulis rumus Lewis-nya di bawah ini. Keempat elektron valensi ini dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Seperti ini. Dari gambar tersebut, kita tahu bahwa atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama. Atom karbon dengan 4 elektron valensi dapat kita gunakan dengan 4 tangan ikatan seperti ini. Kekhasan atom karbon yang kedua adalah jari-jari atom karbon relatif kecil. Jari-jari atom dari atas ke bawah akan semakin besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Karena atom karbon terletak di periode 2, maka jari-jari atom karbon relatif kecil. Jika jari-jari semakin kecil, maka ikatan yang terjadi semakin kuat. Akibatnya, atom karbon mampu berikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Kekhasan atom karbon yang ketiga adalah atom karbon mampu berikatan membentuk rantai karbon. Rantai karbon yang pertama yaitu rantai karbon terbuka atau alifatik, dan yang kedua rantai karbon tertutup atau siklik. Rantai atom karbon terbuka atau siklik yaitu rantai ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Rantai jenis ini ada yang bercabang dan juga ada yang tidak bercabang. Jenis-jenis atom karbon berdasarkan posisinya dibedakan menjadi 4, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Yang pertama, atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon yang lainnya. Yang kedua, atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat 2 atom karbon lainnya. Dan yang ketiga, atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lainnya. Kemudian yang keempat, atom karbon kuarterner adalah atom karbon yang mengikat 4 atom karbon yang lainnya. Dari penjelasan barusan,
pasti kalian bisa memahami struktur sebagai berikut. Nah, dari struktur di atas bahwa ada beberapa jenis atom karbon berdasarkan posisinya. Bisa dilihat pada penomorannya. Nomor 1, atom karbon primer. Nomor 2, atom karbon sekunder. Nomor 3, atom karbon tersier. Nomor 4, atom karbon kuarterner. Hidrokarbon terbagi menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang ikatan antara atom karbon hanya berupa ikatan tunggal. Bisa disebut juga dengan alkana. Untuk senyawa hidrokarbon tak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang ikatan antar atom karbon berupa ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Jika rangkap 2, maka disebut juga dengan alkena. Dan jika rangkap 3, maka disebut juga dengan alkuna. Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh atau ikatan antar atom karbon hanya berupa ikatan tunggal. Rumus umumnya CnH2n plus 2, dengan N adalah jumlah atom karbon dan 2N plus 2 adalah jumlah atom hidrogen. Metana adalah senyawa yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu atom karbon. Dari satu atom karbon ini, kita dapat mengetahui rumus molekulnya, yaitu CH4. Dari rumus molekulnya, kita juga dapat mengetahui rumus struktur, yaitu seperti ini. Tata nama alkana menurut IUPAC sebagai berikut. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada struktur senyawa alkana yang belum kita ketahui namanya. Untuk penamaan, yang pertama, kita harus menentukan rantai karbon terpanjang. Dari struktur ini, rantai karbon terpanjang itu yang ini, karena jumlah atom karbonnya ada 5. Kemudian, kita akan menentukan cabangnya atau gugus alkil. Nah, berarti yang ini dan yang ini adalah gugus alkil, yaitu metil, karena cuman ada satu karbon. Penomorannya dimulai dari atom C yang terletak paling dekat dengan atom karbon yang mengikat gugus cabang. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya ada di nomor 2 dan di nomor 3. Jika terdapat lebih dari satu rantai cabang yang sama, rantai cabang tersebut diberi awalan. Nah, tadi di sini cabangnya ada 2 dan kedua-duanya adalah metil. Berarti beri awalan di, karena ada 2 cabang. Jika ada 3 cabang, maka diberi awalan tri. Nomor cabangnya dulu, yaitu di nomor 2. Kemudian alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh atau ikatan antar atom karbon berupa ikatan rangkap 2. Rumus umum alkena adalah CnH2n, N adalah jumlah atom karbon, dan 2N adalah jumlah atom hidrogen. Contoh dari senyawa alkena yaitu etena. Etena ini senyawa alkuna yang paling sederhana, yaitu mempunyai 2 atom karbon. Dari 2 atom karbon ini, kita dapat mengetahui rumus molekulnya, yaitu C2H4. Dari rumus molekulnya, kita juga dapat mengetahui rumus strukturnya, yaitu seperti ini. Tata nama IUPAC alkena
hampir sama dengan tata nama senyawa alkana. Di sini pertama-tama kita menentukan rantai terpanjang terlebih dahulu, yaitu yang ini. Kemudian diberi penomoran rantai karbon mulai dari rantai yang paling dekat dengan rangkap 2, berarti yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian menentukan cabangnya. Yang ini etil dan yang ini metil. Etil di nomor 2 dan metil di nomor 4. Lalu dikarenakan atom C-nya ada 6, berarti heksena. Jadi nama dari senyawa ini yaitu 2 etil 4 metil 2 heksena. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh atau ikatan antar atom karbonnya berupa ikatan rangkap 3. Rumus umumnya adalah CnH2n kurang 2, di mana N adalah jumlah atom karbon dan 2N kurang 2 adalah jumlah atom hidrogen. Contoh dari senyawa alkuna adalah etuna. Etuna ini merupakan senyawa alkuna yang paling sederhana, yaitu memiliki 2 atom karbon. Dari 2 atom karbon ini, kita dapat mengetahui rumus molekulnya, yaitu C2H2. Dari rumus molekulnya, kita juga dapat mengetahui rumus struktur, yaitu seperti ini. Tata nama alkuna menurut IUPAC sebagai berikut. Contohnya penamaan senyawa alkuna hampir sama dengan senyawa alkena dan alkana. Di sini untuk rantai utamanya yaitu yang ini. Karena jumlah atom karbonnya ada 6, berarti heksuna. Cabangnya itu ada 2. Ini adalah metil dan ini adalah etil. Metil di nomor 3 dan etil di nomor 4. Untuk penulisan gugus alkil harus berdasarkan abjad. Kita tulis dulu etil. Untuk penamaan adalah 4 etil, 3 metil, 1 heksuna. Ini adalah beberapa contoh kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, metana CH4 digunakan sebagai bahan bakar peralatan rumah tangga dan bahan baku pembuatan zat kimia seperti asetilena dan HCN. Kemudian, contoh dan kegunaan alkena dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, etena digunakan sebagai bahan baku pembuatan polietena dan senyawa organik intermediate seperti vinil klorida dan trinena. Kemudian, contoh dan penggunaan alkuna dalam kehidupan sehari-hari adalah etuna digunakan sebagai bahan baku pembuatan vinil klorida yang dipakai dalam pembuatan pipa. Berdasarkan video penjelasan hidrokarbon yang sudah kalian tonton, kalian dapat menyelesaikan pertanyaan mengapa sate bisa berwarna hitam karena adanya reaksi pembakaran yang menghasilkan karbon. Nah, itulah materi hidrokarbon yang dibahas pada video ini. Semoga bermanfaat bagi penjelajah kimia yang menontonnya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini. Dadah!